Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3658-3659. Master Sekte Jiang secara singkat mengatur urusan sekte tersebut, dan kemudian membawa Dev untuk menuju Sekte Iblis Surgawi. Giovanni, Yara dan Yakub juga ikut bersama mereka. Guru, Sekte Iblis Surgawi tidak pernah bergaul dengan sekte lain, jadi jika Anda pergi meminta batu Iblis Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi, bukankah itu merupakan mustahil? Bahkan sebelum Giovanni berangkat, dia mulai berbicara dengan sedih. Faktanya, Master Sekte Jiang sendiri tahu bahwa dia tidak yakin, tetapi bahkan jika hanya secercah harapan, dia masih harus mencobanya. Ini jauh lebih baik daripada Dev tanpa tujuan mencari batu ajaib. Bahkan jika hanya ada 1/10.000 peluang, mari kita mencobanya, kata Master Sekte Jiang. Jika Sekte Iblis tidak memberikannya padamu, aku bisa menukarnya dengan yang lain. Dev juga berkata. Dev tidak akan meminta barang orang lain secara gratis. Dia masih memiliki banyak rumput peri, batu spiritual, dan sumber daya lainnya di cincin penyimpanannya, yang dapat dia tukarkan. Tahukah kamu betapa berharganya batu iblis surgawi? Tidak bisa ditukar dengan barang biasa. Giovanni mendengus dingin. Sejak Yakub mengembalikan bentuk tubuhnya dan mengikuti Yara untuk menyayanginya, sikap Giovanni terhadap Dev juga berubah. Jauh di lubuk hatinya, dia mulai membenci Dev. Jika Dev tidak membawa sisa jiwa Yakub, dia dan Yara akan tetap menjadi kekasih masa kecil. Dia sudah merencanakan untuk melamar Yara, jika waktunya tiba, akan sangat bagus jika mereka berdua berkultivasi bersama. Namun dengan kedatangan Dev, semua ini menjadi sia-sia. Dev sendiri tidak tahu bahwa Giovanni mulai membencinya karena apa yang terjadi dengan Yakub dan Yara. Guru, apakah Anda masih ingat bahwa Sekte Iblis Surgawi berjanji bahwa siapapun yang dapat memperoleh keterampilan intensif dari Sekte Iblis Surgawi mereka akan diberikan batu Iblis Surgawi? Saat ini, Yara berkata. Tentu saja saya mengingatnya, tapi itu tidak mungkin. Saya tidak tahu berapa banyak master yang telah mencobanya dalam 6 bulan terakhir, tapi itu tidak mungkin, jadi jangan pikirkan itu. Sekte Master Jiang melambaikan tangannya dan berkata. Master Sekte Jiang, apa yang terjadi dengan batu ajaib Iblis Surgawi dari Sekte Iblis Surgawi? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Chen, setengah tahun yang lalu Sekte Iblis Surgawi kedatangan seorang ahli. Saya mendengar bahwa ahli ini pergi ke Sekte Iblis Surgawi untuk mencari batu Iblis Surgawi. Akibatnya, Sekte Iblis Surgawi tidak hanya menolak untuk berikan padanya, tapi juga ambil tindakan terhadap ahli itu. Akibatnya, ahli itu tersinggung, lalu menghukum pihak lain. Dia langsung menyegel keterampilan Sekte Iblis Surgawi ke dalam gua, dan bahkan mengambil batu Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi berusaha keras tetapi gagal mengekstraksi teknik intensif. Kemudian, ketika tidak ada cara lain, mereka akhirnya menggunakan batu Iblis Surgawi untuk mencari seorang ahli guna membantu mengekstraksi teknik intensif. Pada awalnya, banyak orang mencobanya, dan ada juga orang yang menyerah. Para penguasa tertinggi alam kesengsaraan transendensi juga pergi ke sana, tetapi mereka semua gagal dan kembali, dan sekarang setengah tahun telah berlalu dan tidak ada yang membicarakannya. Sekte Jiwa Iblis kami mengikuti Sekte Iblis Surgawi dan melakukan kontak pada saat itu. Sang guru membunuh beberapa murid Sekte Iblis Surgawi, tetapi dia tidak membunuh mereka semua. Sebaliknya, dia meninggalkan sisa jiwa mereka, dan Sekte Iblis Surgawi menemukan kami. Mereka yang telah terbunuh, dan kemudian membentuk kembali tubuh mereka, menyebabkan beberapa murid terlahir kembali. Tuan Chen, lebih baik tidak memikirkan janji Sekte Iblis Surgawi tentang batu Iblis Surgawi. Jika Sekte Iblis Surgawi benar-benar tidak memberikan wajah Anda, saya dapat meminta murid dari Sekte Iblis Surgawi untuk membantu Tuan Chen menemukan batu Iblis Surgawi. Master Sekte Jiang mengikuti Dev dan menjelaskan secara detail. Terima kasih, Dev tersenyum tipis. Bahkan para master di puncak alam kesengsaraan transendensi tidak ada hubungannya, jadi Dev tidak ingin memikirkannya lagi. Kekuatannya saat ini tidak sebaik master puncak di alam kesengsaraan transendensi. Ketika Dev mengikuti Master Sekte Jiang dan yang lainnya ke Sekte Iblis Surgawi, di punggung bukit yang jaraknya ratusan mil dari mereka, Zeke dan Preston sedang mencari batu Iblis Surgawi. Mereka berdua telah mencari dengan susah payah selama beberapa hari, namun tetap tidak dapat menemukan bayangan batu Iblis Surgawi. Hal ini membuat Zeke kehilangan kesabaran.
Sial, Gunung Iblis Surgawi sangat besar, di mana saya bisa menemukan batu iblis surgawi? Tahukah kamu di mana batu iblis surgawi berada? Zeke memandang Preston dengan kemarahan di wajahnya dan bertanya. Preston tampak sedih dan berkata dengan hati-hati, saya hanya tahu perkiraan lokasinya, seharusnya di area ini. Preston hanyalah seorang kultivator lepas yang kurang dikenal sebelumnya, dan tidak tahu banyak tentang Gunung Iblis Surgawi. Bagaimana dia bisa mengetahui lokasi sebenarnya dari batu iblis surgawi? Kita sudah mencari berhari-hari, tapi kami belum menemukan batu iblis surgawi itu. Mungkinkah kamu sengaja mengarang tentang batu iblis surgawi untuk menipuku? Zeke menatap Preston dan bertanya dengan tajam. Zeke tidak tahu apa-apa tentang Gunung Iblis Surgawi, apalagi keberadaan batu iblis surgawi, itu karena Preston berkata demikian. Jika Preston sengaja mengarang batu iblis surgawi untuk melindungi dirinya, bukan tidak mungkin. Tidak, aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semua yang aku katakan adalah benar. Memang ada batu iblis surgawi. Preston sangat ketakutan hingga dia menangis saat melihat Zeke menatapnya dengan tajam. Benar atau tidak, aku tidak ingin mencarinya lagi. Sekarang aku akan menerobos. Selama aku menyerap energi kematian di tubuhmu, aku bisa menerobos ke alam Mahayana. Setelah saya menerobos ke alam Mahayana, saya akan menemukan kesempatan untuk membangun kembali tubuh fisik saya. Saya akan puas dengan tubuh lelaki tua ini untuk saat ini. Zeke kehilangan kesabarannya dan tidak ingin mencarinya lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Preston dengan mata pembunuh. Preston panik, dia benar-benar bisa merasakan niat membunuh Zeke. Tidak, jangan bunuh aku tahu di mana batu iblis surgawi itu. Wajah Preston pucat dan dia memohon dengan keras. Aku tidak ingin tahu lagi. Setelah Zeke selesai berbicara, aura di tubuhnya perlahan naik dan mulai mengelilingi Preston. Saya benar-benar tahu bahwa pasti ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi. Kita bisa pergi ke Sekte Iblis Surgawi untuk menemukannya. Preston tiba-tiba teringat tentang sebuah sekte dan berkata dengan keras. Sekte Iblis Surgawi. Zeke tercengang. Ya, itu adalah Sekte Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi ini telah ada sejak awal mula Gunung Iblis Surgawi. Ini adalah sekte tertua di Gunung Iblis Surgawi. Mereka pasti memiliki batu iblis surgawi di tangan mereka. Preston sepertinya telah memegang sedotan penyelamat dan berkata dengan keras. Ada batu iblis surgawi di Sekte Iblis Surgawi, akankah mereka memberikannya kepadaku? Zeke benar, batu iblis surgawi itu sangat berharga. Mengapa diberikan kepadanya? Dan Zeke tidak ingin bertarung sekarang, meskipun dia telah mencapai puncak alam kesengsaraan transendensi dan akan segera menerobos ke alam Mahayana. Namun tubuh fisiknya terlalu lemah, jika terjadi perkelahian dan tubuh fisiknya hancur maka akan mendapat masalah. Terlebih lagi, Zeke tidak mengetahui apa kekuatan dari Sekte Iblis Surgawi ini. Ya, Sekte Iblis Surgawi selalu ingin mendapatkan teknik intensifnya. Selama Anda membantu Sekte Iblis Surgawi mendapatkan teknik intensif, jangankan satu batu iblis surgawi, bahkan 10, saya pikir mereka akan memberikannya kepada Anda. Preston memberi tahu Zeke segala sesuatu tentang Sekte Iblis Surgawi secara mendetail. Setelah Zeke mendengar ini, dia berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Oke, ayo pergi ke Sekte Iblis Surgawi, tapi sebaiknya kamu tidak berbohong padaku, kalau tidak aku tidak akan bisa mengampunimu. Tidak berani, aku sama sekali tidak berani. Preston menyeka keringat dingin di dahinya dan menghela nafas lega. Nyawanya terselamatkan untuk saat ini. Gerbang Sekte Iblis Surgawi. Ini adalah sekte yang telah berdiri selama ribuan tahun sejak keberadaan Gunung Iblis Surgawi. Sekte Iblis Surgawi telah tinggal jauh di dalam Gunung Iblis Surgawi. Meskipun murid dari Sekte Iblis Surgawi semuanya adalah pembudidaya iblis, mereka tidak terpengaruh oleh perang antara dewa dan iblis. Sekte Iblis Surgawi tidak pernah membentuk sebuah kelompok, dan selalu tinggal di tempat terdalam dan paling berbahaya di Gunung Iblis Surgawi. Seluruh Sekte Iblis Surgawi bergantung pada sumber daya di Gunung Iblis Surgawi untuk berkultivasi. Dengan dimulainya perang antara dewa dan iblis, setelah iblis menderita kerugian besar, Gunung Iblis Surgawi menjadi surga bagi iblis. Bersambung.